Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan dengan satu tema bersukacita dalam Tuhan. Saat Tuhan masih memberikan kita waktu dan kesempatan untuk memasuki hari yang baru, hendaklah kita senantiasa selalu bersukacita dalam Tuhan untuk menjalani kehidupan ini. Mari kita satu di dalam doa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kami datang dengan ucapan syukur, terpujilah Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kami, yang senantiasa selalu menjaga melindungi kami, hingga kami boleh ada sampai dengan saat ini. Terima kasih untuk hari yang baru, dan kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus mengurapi kami, agar kami dapat mengerti maksud dan kehendak firman Tuhan dan mampu untuk kami melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bersukacita dalam Tuhan. Nats pada hari ini diambil dari Mazmur 118 ayatnya yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Saudara, sahabat Rise and Shine Ministry, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, hari ini Tuhan berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Tuhan memberikan kepada kita waktu 24 jam sehari. Jika umur rata-rata manusia 65 tahun, itu berarti kita punya waktu 23.725 hari, atau sama dengan 569.400 jam. Wow, itu suatu bilangan waktu yang cukup amat panjang sekali, bukan? Sementara Alkitab mau berkata bahwa manusia hidup sampai dengan usia 70-80 tahun. Dan apapun yang kita kerjakan dalam kehidupan kita, apakah di dalam kehidupan kita ada sukacita di dalam Tuhan? Kita bisa menikmati hari-hari dan jam-jam yang begitu banyak dengan sukacita, atau sebaliknya. Itu semua tergantung dari kita. Bagaimana kita mengisi hari-hari ini dan menjalaninya. Bapak Ibu yang diberkati dan dikasihi Tuhan, sahabat Rise and Shine Ministry, jika diibaratkan buku, maka hidup ini bisa dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, halaman depan. Yang kedua, halamannya tengah, dan yang ketiga, halaman belakang. Halaman depan berbicara tentang masa lalu, yang dimana saudara dan saya tidak akan bisa meraihnya lagi. Halaman tengah tentang hidup yang sedang kita jalani saat ini. Apakah saudara menjalani kehidupan hari lepas hari? Saudara hidup di dalam sukacita di dalam Tuhan, atau sebaliknya? Dan halaman belakang soal masa depan. Dan masa depan bagi setiap orang pasti memiliki satu harapan yang sungguh amat baik. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kalau berbicara masa lalu, itu tinggal satu kenangan. Dan tidak ada satu orang pun yang dapat merubahnya. Apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah diperbuat. Makanya masa lalu itu yang kita sebut hanya tinggal kenangan saja. Baik kenangan baik yang kita alami, ataupun kenangan yang sangat menyakitkan hati kita, atau hal yang buruk-buruk terjadi. Dan itulah yang menjadi
kenangan dalam kehidupan setiap manusia. Masa depan adalah harapan atas apa yang akan terjadi. Dan bagi setiap manusia memiliki satu harapan yang lebih baik lagi di saat masa depan yang dia akan jalani. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kalau dalam kehidupan ini yang kita bicara masa kini adalah waktu di mana kita hidup sekarang dan yang akan menentukan masa depan. Jadi masa depan ditentukan di saat kita ada saat ini yang kita sebut dengan masa kini. Jadi bagaimana kita untuk menuju kepada masa depan ditentukan saat ini. Makanya setiap kita memiliki satu rencana-rencana yang akan kita capai di masa yang akan datang. Dan pasti kita merencanakan semuanya itu untuk menuju masa depan yang lebih baik lagi. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, semua hari adalah baik. Tinggal bagaimana kita mengisinya. Dan bagaimana kita menjalaninya, dan bagaimana kita mau melihat apakah kita mau bersyukur di dalam situasi kondisi yang ada. Tuhan sendiri menciptakan semua hari adalah sungguh amat baik. Jadi tidak ada hari-hari yang tidak baik. Namun kita yang menyikapi bahwa hari yang baik dan hari yang tidak baik, kita meresponinya dengan satu peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, di dalam Mazmur 23 ayat 6, Raja Daud yang terkenal itu menulis, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Jadi bagaimana dalam hidup ini memasuki hari-hari yang baru dan menjalaninya dengan satu ucapan syukur karena kebajikan dan kemurahan belaka yang mengikuti aku seumur hidupku. Raja Daud menegaskan dalam Mazmur 23 ayat yang ke-6. Sahabat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mengenai hari itu menjadi baik atau tidak tergantung bagaimana kita mengisinya. Untuk memiliki hari depan yang penuh harapan sangat tergantung bagaimana kita membangun rumah kehidupan ini. Dan setiap orang yang percaya kepada Tuhan, maka proses pembangunan rumah kehidupan harus melibatkan 3 unsur. Yang pertama, sang arsitek. Segala perencanaan yang kita kerjakan dalam setiap kehidupan di dunia ini adalah Tuhan Yesus itu sendiri yang boleh menjadi arsitek yang terbaik bagi saudara dan saya. Yeremia 29 ayat 11 berkata, aku tahu rancangan yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan shalom, damai sejahtera, yang penuh harapan dan bukan rancangan kecelakaan. Jadi memang dalam hidup ini, sang arsitek yaitu Yesus Kristus merancangkan bagi kehidupan Bapak, Ibu, saudara-saudara dan saya adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Unsur yang kedua yaitu bahan material. Nah, segala bahan material untuk membangun rumah kehidupan adalah doa setiap hari, saat teduh setiap hari, dan membaca firman Tuhan setiap hari. Dan inilah yang dikatakan sebagai bahan material. Kalau kita tidak memiliki doa, kalau kita tidak memiliki saat teduh yang baik dalam kehidupan kita setiap hari, maka rapuhlah manusia roh kita. Bahan yang ketiga, material yang ketiga adalah tukang. Untuk pembangunan rumah kehidupan atau untuk membangun rumah kehidupan, kita memerlukan tukang. Dan tukangnya adalah kita sendiri.
yaitu setiap tindakan dan perbuatan yang kita lakukan, itulah yang akan membentuk rumah kehidupan kita. Jadi bagaimana rumah kehidupanmu yang kau bangun itu sesuai dengan rancanganmu, keinginanmu, semuanya tergantung daripada kita itu sendiri. Makanya penekanannya bahwa bahan materialnya itu adalah doa, saat teduh, dan membaca firman Tuhan setiap hari. Sehingga di saat engkau membangun rumah kehidupanmu, baik atau tidak baik, itulah bahan material, itulah yang akan membentuk bangunanmu masa depan. Nah, untuk itulah mari kita berbuat baik. Mari kita memberikan yang terbaik kepada orang-orang yang kita kasihi. Istri, suami, anak-anak, dan sesama kita. Selama kita masih diberi waktu dan kesempatan. Mengapa? Karena waktu dan kesempatan itu tidak akan datang lagi untuk kedua kalinya. Sahabat Rasin Sain Ministry, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dimanapun saudara berada. Rumah kehidupan apa yang sedang kita bangun jika kita bertanya dalam kehidupan kita? Adakah Tuhan Yesus memberi tempat? Adakah Tuhan Yesus kita beri tempat sebagai peran sang arsitek itu? Ataukah kita sendiri yang sebagai arsiteknya? Mari Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, material atau bahan bangunan apa yang kita, saudara dan saya gunakan dalam membangun rumah kehidupan masa depan kita? Apakah firman-Nya menjadi tuntunan atau panduan bagi setiap hari yang kita lakukan? Ataukah sebaliknya kita tergerus oleh tawaran-tawaran dunia yang sangat menyenangkan, yang sifatnya hanya sementara? Tuhan tidak pernah menciptakan hari yang tidak baik atau yang kita sebut hari yang sial atau malam. Dan bagi setiap orang yang percaya kepadanya, Tuhan memberikan hari-hari yang sangat amat baik. Makanya firman Tuhan mau berkata, bersukacita di dalam setiap kita menjalani kehidupan ini. Jadi mengucap syukur itu bukan hanya tergantung dengan situasi kondisi, tapi mengucap syukur itu bagaimana kita dapat menguasai hari-hari yang kita jalani dalam hidup ini. Mari Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, bangunlah kehidupanmu untuk masa depan yang sifatnya adalah kekekalan, yaitu membangun manusia rohmu, agar benar-benar saudara dan saya memiliki rumah kehidupan yang kekal, yaitu di sorga. Apapun yang kita lakukan, perbuatlah itu hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kiranya damai sejahtera Tuhan memberkati saudara dalam menjalani segala aktivitas kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Amin.